Supranatural merupakan fenomena yang tidak umum dan di luar batas kemampuan yang dapat dipahami oleh kita manusia. Seringkali fenomena ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis, hal-hal goib, dan sebagainya. Mungkin beberapa di antara kita sejak lahir sudah dianugerahi kemampuan yang dapat melihat hal-hal semacam itu, dan beberapa lainnya tidak, contohnya seperti saya ini. Namun kabarnya mereka-mereka yang dilahirkan mempunyai kemampuan itu sebagian malah tidak menginginkannya dikarenakan ada beberapa alasan. Nah, film yang akan saya ceritakan kali ini juga kental dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu persiapkan diri kalian, mental dan juga iman, karena di film ini terdapat beberapa jump scare yang dapat mengejutkan jiwa dan raga kalian. Bagi kalian yang memiliki riwayat jantung, disarankan skip video ini saja buat berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Inilah dia, Insidious The Red Door. Film diawali dengan keluarga Josh yang sedang memakamkan ibundanya, Lorraine, yang sudah tutup usia, yang pada saat itu Dalton, putra sulung dari pasangan Josh dan Renee, sedang berdoa untuk terakhir kalinya sebagai ucapan perpisahan agar neneknya itu dimudahkan jalannya dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Sang Pencipta. War and a time for peace. Amen. Setelah selesai pemakaman, Josh dan keluarganya bergegas pulang, namun sesudah di mobil, Josh mencoba berkomunikasi kepada anak sulungnya itu, Dalton. Namun yang Josh dapatkan adalah sikap Dalton yang pendiam cenderung cuek terhadap Josh, ayah kandungnya itu. Apakah sebenarnya yang terjadi? Dalton. Di balik sikap cueknya Dalton terhadap ayahnya itu ternyata dikarenakan dulu sewaktu Dalton dan saudaranya masih kecil, Josh, ayah kandungnya itu, mempunyai masalah kejiwaan yang membuat Josh tidak peduli terhadap mereka, dan hal itulah yang membuat pasangan Josh dan Renee, kedua orang tua Dalton itu, bercerai. Why don't you drive him to school? You have a few weeks until all your students Di sini Renee mengusulkan Josh di akhir pekan untuk mengantarkan Dalton ke kampus seninya, bermaksud agar Josh dan Dalton bisa terhubung kembali guna memperbaiki hubungan ayah dan anak itu. Sebab mengingat Josh dan Renee yang sudah bercerai, apalagi sudah lama tidak bertemu karena mereka sudah berbeda atap. Entah apa yang ada di pikiran Josh, sampai Renee sendiri pun heran mendengar ucapan Josh, karena dia tidak mau mengantarkan anak sulungnya itu. story, No, I but can't. why? Sebelum mereka berpisah, Renee berpesan kepada Josh untuk memikirkan usulannya itu. Kemudian mereka ke mobil masing-masing. Saat setelah di dalam mobil, Josh melihat-lihat rekaman kenangannya bersama Dalton ketika Dalton masih bayi. Setelah melihat rekaman itu, Josh merasa Renee ada benarnya karena momen ini bisa memperbaiki hubungannya dengan putra sulungnya itu. Kemudian Josh berubah pikiran lalu mengirimkan pesan kepada Dalton bahwa dia ingin mengantarnya ke kampus keseniannya. Seminggu pun berlalu, Josh akhirnya mengantarkan Dalton. Suasana pun terasa canggung, kemudian Josh memulai percakapan guna mencairkan suasana. Seperti biasa, Dalton masih tetap cuek, dia hanya asik dengan pensil dan gambarnya. Setelah sampai di kampus, diperlihatkan ayah dan anak itu membawa barang-barang keperluan Dalton. Tidak berapa lama, salah seorang mahasiswa laki-laki menawarkan selebaran undangan party muda-mudi. Lagi-lagi Dalton yang cuek melewatkannya saja, namun kemudian Josh yang menerima selebaran itu untuk Dalton. I'll take one for him. But thank you. Setelah sampai di ruangan Dalton, Josh memberikan alat generator listrik mini kiriman ibunya Renee guna mencas baterai handphone, bisa juga mencolok lampu apabila listrik padam. Tidak berapa lama, seorang mahasiswi teman sekamar Dalton datang bernama Chris Winslow. Mereka berdua pun heran karena mereka pikir teman sekamar Dalton laki-laki. Apalagi kalau melihat dari namanya mirip seperti nama laki-laki. Roommate would be a guy. Yeah. Lalu Chris mengatakan, aku pikir ini adalah sekolah liberal, yang artinya bebas untuk siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Kemudian Chris pamit karena tidak ingin mengganggu ikatan antar laki-laki. Lalu keluar guna memberikan Josh dan Dalton privasi. Boy bonding? I'll be back. Diperlihatkan Josh memuji gambar neneknya yang dilukisnya sendiri. Dalton melarang Josh memegangnya karena itu adalah karyanya nanti di saat mulai belajar di kelas kesenian. Tidak berapa lama Josh meminta maaf karena belakangan ini dia tidak dapat mengatur waktunya untuk Dalton dan saudaranya. Manage a time for you and your brother and sister.
Dalton berkata, pernahkah mencari pertolongan? Josh mengatakan dia hanya mencoba terus maju. Tidak berapa lama, Josh memberikan selebaran undangan party muda-mudi. Dan dari sinilah Josh dan Dalton, ayah dan anak itu, mulai cekcok karena Dalton merasa Josh benar-benar tidak mengenalnya. Apalagi Dalton sendiri tidak menyukai keramaian. Don't know me, do you? I mean, you really think I want to join a frat? Bukannya hubungan mereka semakin membaik, namun mereka berdua bertengkar sampai-sampai menyinggung kakeknya yang sudah wafat 40 tahun lalu. Apalagi di pemakaman, Dalton ternyata mendengar percakapan Josh dan Renai bahwa Josh tidak mau mengantarkannya ke kampusnya. Josh sempat membuat pembelaan karena walaupun begitu, nyatanya dia tetap mengantarkan Dalton. Namun tetap saja Dalton merasa kesal karena Josh ayahnya itu dari awal tidak niat mengantarkannya, melainkan secara terpaksa. Of course I did. Stop lying to me! Karena sama-sama emosi, Josh kemudian pergi agar keributan di antara mereka tidak berlanjut. Disinilah Josh memperlihatkan sikap seorang ayah dan juga sikap orang yang lebih tua harus mengalah kepada yang lebih muda. Wonder Mom divorced you. Thanks for the ride. Beberapa waktu kemudian, malam harinya, Dalton dan Chris, teman sekamarnya itu, mulai berkenalan sebagai pendekatan mereka satu sama lain. Mereka berdua pun menceritakan kenangan mereka masing-masing sewaktu kecil. Kemudian Dalton berkata dia pernah mengalami radang otak yang dimana dia sempat koma, dan setelah itu dia tidak ingat apa-apa, bahkan saat sakit saja pun dia tidak ingat. Akibat itulah Dalton sampai sekarang takut kegelapan. Ever since my coma, I've been afraid. Setelah itu mereka berdua tidur di ranjang masing-masing. Singkat cerita, pagi pun tiba. Diperlihatkan Dalton dan beberapa temannya yang sama-sama memiliki bakat melukis sedang bersiap-siap untuk belajar. Tidak berapa lama guru mereka, Profesor Armagan, datang lalu menyuruh Dalton dan murid lainnya untuk memperlihatkan gambar lukisan karya mereka masing-masing. Your work, stand proud. Setelah selesai melihat semua lukisan murid-muridnya, Profesor menyuruh mereka semua untuk merobeknya. Kemudian menghitung mundur dimulai dari angka 10 hingga angka 1, menandakan Dalton dan murid lainnya mulai melukis apa saja yang terlintas di benak atau di bawah alam sadar mereka masing-masing. Dalton pun mulai melukis gambar yang terlintas di benak dan di bawah alam sadarnya. Proses pun semakin terlihat sepertinya Dalton melukis sebuah pintu. Di saat Dalton lagi fokus-fokusnya melukis, tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Ya, tiba-tiba saja tangan berwarna hitam mengejutkan Dalton. Tangannya terluka dan meninggalkan noda darah di lukisannya. Namun anehnya hanya Dalton saja yang dapat melihatnya. Terlebih lagi, kejadian yang baru saja Dalton alami juga berkaitan dan terhubung langsung kepada Josh. Karena tiba-tiba saja Josh juga ikut terbangun dari tidurnya. Kita kembali ke Josh, merasa ada yang salah pada dirinya. Ayah Dalton itu pun pergi ke dokter. Dokter menyarankan Josh segera scan MRI untuk memindai otaknya apakah ada kelainan atau semacamnya. Josh kemudian masuk ke dalam mesin MRI. Dokter berpesan jika dirinya tidak merasa nyaman di dalam sana, dia boleh meremas bola panggilan. Dokter akan datang dan proses MRI akan otomatis terhenti. Setelah Josh di dalam MRI, tiba-tiba saja mesinnya mati. Josh pun memanggil-manggil dokter sambil meremas bola panggilan seperti yang dokter katakan sebelumnya. Namun tidak seorang pun yang datang, kepanikan Josh pun semakin menjadi-jadi. Lalu tiba-tiba... Ya, Josh pun tiba-tiba diteror hantu di dalam MRI. Mau ngapainkah hantu itu? Tidak mungkin mau mencium dirinya. Lalu seketika lampu MRI menyala, kemudian bergegas keluar bersamaan itu dokter datang. Josh mengatakan, apakah itu tadi lampunya tiba-tiba mati dan aku terjebak di dalam? Dan siapa itu tadi? Si dokter pun kebingungan dengan perkataan Josh. Karena sedari tadi Josh hanya tertidur pulas selama 15 menit. Mendengar ucapan dokter, Josh semakin tidak mengerti apa yang baru saja dialaminya. Went right out. Your MRI went perfectly. Oke guys, sampai di sini dulu mungkin untuk episode bagian pertama. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk bagian kedua kita akan sambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.